Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai yang dimainkan antara Maxim Pasir-Lagrave melawan Daniil Dubov pada final I Think Master memperebutkan posisi ketiga tanggal 3 Januari 2021. Ya, di sini Maxim memulai dengan E4, dibalas Dubov dengan E5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, bentuk Ruy Lopez. A6 mengancam gajah, gajah mundur ke A4. Kuda F6 mengancam pion E4, tapi Maxim memilih rukade. Dubov juga tidak mau mengambil risiko dengan makan pion gratis E4 dan memilih B5, kembali mengancam gajah. Gajah mundur ke B3, gajah C5, C3 menghubungkan menteri dan gajah, juga menjaga dari kemungkinan kuda ke A4 untuk mengancam gajah. Jadi gajah bisa mundur ke C2, sekalian mendukung pion D2 ke D4. Dubov D6, D4 mengancam gajah dan menantang pion. Hitam memilih memundurkan gajahnya ke B6. A4, benteng B8. Dari sini kita akan masuk ke pertengahan game. Dan di sini Maxim memulainya dengan meneruskan pionnya ke A5, mengancam gajah. Gajah sekali lagi mundur ke A7, H3, kontrol petak G4. Dubov gajah B7, mengambil sisi diagonal yang lain, benteng E1, menjaga pion, dan menekan lajur raja, juga sekalian mengosongkan petak E1 yang biasa untuk lajur kuda ke petak G3. Kuda E7 menutup lajur tekanan benteng, sekaligus membuka diagonal gajah, juga jalan pintas ke G6. Gajah mundur ke C2, rukade, kuda B ke D2, kuda G6, kuda F1, benteng E8, kuda G3. Lalu Dubov memulai pertukaran dengan pion kali D4. Pion makan, C5, menantang pion D4. Maxim lebih memilih mendorong pionnya terus ke D5, menutup diagonal gajah. Dubov tidak mau kalah dengan juga meneruskan pionnya ke C4. B4, pion kali B3, N pasang. Gajah makan, kuda D7. Kuda F5, mengancam pion D6. Hitam kuda E5, membuka penjagaan menteri terhadap pion dan menantang kuda F3. Namun Maxim gajah E3, balas menantang gajahnya Dubov. Gajah makan gajah, benteng makan. Gajah C8, menekan kuda, kuda D4, menambah cover untuk kuda satunya. Menteri F6, benteng C1. Penguasaan lajur C. Gajah kali F5, pion makan, dan mengancam kuda hitam. Kuda menghindar ke H4, kuda C6, mengancam benteng. Dubov membiarkannya dengan kuda makan pion F5, balas ancam bentengnya putih. Dan Maxim menukar kualitas bentengnya dengan kuda. Pion makan, kuda makan benteng. Benteng makan kuda. Benteng C6, ster, menteri mundur ke D8. D6, kuda D4, menggarpu benteng dan gajah. Benteng kali A6. Di sini materi kedua pemain kembali berimbang. B4, benteng A7, mengancam pion F7 dua kali. Raja menghindar ke H8,
Karena jika di sini hitam memilih makan gajah dengan kuda, menteri makan, ini hanya akan memperkuat serangan putih. Jadi di situasi ini, Dobob lebih memilih menjauhkan rajanya ke halapan. Dan setelah benteng kali F7, baru kuda makan gajah. Menteri makan pion D6. Di kondisi ini, materi dan posisi kedua pemain kembali berimbang. Selanjutnya maksi menteri C4, dukungan jika nantinya pion A5 terus ke A6, hitam H6, membuka ruang bernapas bagi raja. A6, 2 langkah menuju promosi. Hitam juga B3, 2 langkah menuju promosi. Benteng B7, menantang dan menutup lajur penjagaan benteng terhadap pion. Dobob memilih benteng A8, mengancam pion A6 2 kali, maksim A7. B2, sekarang kedua pemain berada di 1 langkah menuju promosi. Putih menteri B3, di sini Dobob dalam masalah. Di samping menteri mengancam pion B2 2 kali, juga mensupport benteng skak ke B8. Dan penting bagi hitam di posisi ini melangkahkan rajanya ke H7 sebagai langkah preventif dari rencana putih. Akan tetapi di sini Dobob lebih memilih menteri ke D2 menjaga pion dengan maksud apabila menteri makan pion, menteri makan menteri, benteng makan, benteng hitam makan pion A7. Ya, di sini memang permainan akan tetap seimbang. Namun ternyata di posisi ini bukan itu langkah yang diambil oleh putih. Dan maksim benteng B8, skak, dan mengancam benteng hitam. Tentunya hitam tidak berani makan benteng putih, karena hanya akan menciptakan satu lagi menteri untuk putih. Dan hitam akan cepat kalah. Karena itu di sini Dobob memilih memindahkan rajanya ke H7. Maksim tidak memilih benteng makan benteng, tapi menteri G8, skak, raja G6, menteri E6, skak. Raja tidak boleh kembali ke H7 karena hanya akan mempercepat proses skakmat dari putih. Jadi di sini raja G5, menteri kali E5, skak, raja kembali ke G6, menteri E6, skak, raja G5. Karena file 5 sudah terbuka, maksim memanfaatkan jasa benteng dengan ke B5, skak. Sampai di sini Daniel Dobob menyerah. Karena kalau raja ke F4, benteng F5, skakmat. Atau raja ke H4, maka pion G3, juga skakmat. Ya, jadi dengan kemenangan ini, Maksim memastikan dirinya keluar sebagai juara ketiga pada kejuaraan Aiting Master. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.